Pak Kapolri yang di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan, ada stressing soal pekat, dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. Itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Abu Bakar Al-Habsyi kini telah dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, karena dua kasus yang hampir sama, merayu perempuan dan ada panggilan sayang ketika rapat sedang digelar, sedang serius-seriusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, siapa yang mengikuti sidang kemarin di DPR RI bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo? Ada yang mengikuti enggak? Di tengah-tengah sedang semuanya tegang-tegangan, tiba-tiba ada mic teriak lantang berbicara sayang, dan itu secara sepintas memang terkesan sangat lucu, sehingga di ruangan sidang itu semua orang tertawa. Tetapi ketika kita pikirkan ulang, kok bisa-bisanya sidang yang begitu serius, ya, rapat yang begitu serius, seolah-olah di sana ada seseorang yang sedang tidak serius. Satu kali lagi, seolah ada orang yang tidak serius. Nah, sehingga di mic itu ada yang mengatakan nanti kita laporkan ke MKD, laporkan ke MKD, meskipun itu bernada candaan. Tetapi kemudian buntut sayang yang menggelegar di momen sidang kemarin dengan Kapolri itu dilaporkan oleh seseorang. Sekarang buntutnya cukup panjang, ya. Ternyata pelakunya politisi dari PKS, Abu Bakar Al-Habsyi. Ternyata bukan momen kali pertama, itu pernah dua kali mic bocor itu. Oke, kita baca nih beritanya ya. Buntut suara sayang di DPR, Abu Bakar Al-Habsyi diadukan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah melanggar kode etik atau tidak, gitu kan? Oke, kita baca beritanya ya. Anggota Komisi 3 DPR RI Abu Bakar Al-Habsyi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait suara perempuan yang memanggil sayang yang muncul jelang akhir rapat kasus Verdi Sambo antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada hari Rabu. Saya yakin kalian sudah tahu ya, suara perempuan itu yang begitu nyaring terdengar di telinga kita. Abu diadukan oleh seorang bernama Bagus Yoga Nandita ke MKD pada hari Kamis. Besoknya berarti ya, kemarin. Berdasarkan dokumen pengaduan yang diterima cnnindonesia.com, aduan itu pun sudah diterima oleh Sekretariat MKD dan tenaga ahli MKD. Bagus menerangkan dirinya melaporkan Abu karena diduga melakukan dua pelanggaran kode etik, yakni merayu perempuan saat Komisi 3 DPR sedang menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung beberapa waktu yang lalu. Selain itu, memunculkan suara perempuan dari telepon seluler saat ikut RDP Komisi 3 DPR dengan Listio pada hari Rabu. Perbuatan pertama, yang bersangkutan menelepon seorang perempuan saat fit and proper test calon hakim agung beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia sedang merayu seorang perempuan yang belum tentu istrinya, ucap Bagus lewat pesan singkat. Perbuatan kedua, saat yang bersangkutan menghadiri rapat kerja dengan Kapolri 24 Agustus 2022 kemarin. Tiba-tiba ada telepon selulernya, ada seseorang perempuan berkata sayang.
Belum jelas juga perempuan itu istrinya apa bukan, sambungnya. Atas dasar itu, ia berharap MKD DPR segera memanggil dan memeriksa Abu dan menjatuhkan sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jika terbukti, saya minta agar diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku, ujarnya. CNN Indonesia sudah berupaya meminta tanggapan Abu dan Ketua Fraksi PKS DPR Jajuli Juwaini terkait pengaduan ini. Namun Abu dan Jujali belum merespon hingga berita ini diturunkan. Sebagai informasi, insiden panggil sayang itu sempat memancing gelak tawa peserta rapat pada hari Rabu kemarin. Bambang Wuryanto, Ketua Komisi 3 yang memimpin rapat, langsung mengambil alih situasi. Dia meminta agar peserta rapat tenang. Bambang pun meminta Habibur Rahman untuk melanjutkan paparannya. Sementara seseorang anggota dewan dengan nada setengah berteriak kemudian berkelakar agar kasus tersebut dilaporkan ke MKD DPR. Berdasarkan pantauan CNN, saat rapat berlangsung, Habibur Rahman duduk satu saf bersama Arteria Dahlan dari fraksi PDIP, kemudian ada Supriyansa dari fraksi Golkar, dan di bagian ujung kiri ada Abu Bakar Al-Habsyi dari fraksi PKS. Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman membenarkan soal pelaporan tersebut. Dia mengatakan pihak MKD DPR akan mempelajari soal laporan itu. Ya, saya baru dapat laporan dari staf tadi sore. Besok baru kami pelajari apa substansi laporan tersebut, kata Habibur Rahman. Namun Habibur Rahman mengaku heran atas laporan tersebut. Dia mempertanyakan apa yang dilanggar Abu. Sementara saya sih bingung apa yang dilanggar oleh Abu. Apa yang salah ya, ujarnya. Tapi besok saya kasih keterangan detail setelah baca laporan imbuhnya. Oke, jelas ya. Abu Bakar Al-Habsyi kini telah dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, karena dua kasus yang hampir sama, merayu perempuan dan ada panggilan sayang ketika rapat sedang digelar, sedang serius-seriusnya, tiba-tiba ada yang manggil sayang. Satu kali lagi secara sepintas kita anggap memang ini adalah hal yang lucu, mungkin juga wajar, mungkin juga istrinya ya. Meskipun di sini si pelapor masih belum yakin bahwa yang menelepon dan dirayu oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu adalah istrinya. Tapi ya wis lah, itu persoalan pribadi. Tetapi kemudian ketika sudah masuk di ruang rapat dan masih menelepon perempuan, siapapun itu adalah perempuannya, dan kemudian ada panggilan sayang masuk ke telepon seluler genggamnya, ini jelas menurut saya kurang pantas juga sih. Ini kan ditonton oleh masyarakat banyak. Tapi ya wis lah, nggak tahu ini kemudian apakah melanggar kode etik atau tidak. Oke, menurut kalian seperti apa? Saya sengaja angkat berita ini agar semua dari masyarakat kita bersuara. Kira-kira orang-orang yang seperti ini tuh bisa merusak nama baik DPR atau tidak? Atau itu dianggapnya hanya ya wis lah candaan belaka biar tidak terlalu tegang-tegang amat? Atau bukan candaan, memang tidak disengaja kemudian suara itu masuk. Nah, tapi ketika suara itu masuk ya sudah membuat kelakar. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa nilai, apa yang kita bisa teliti. Oke, silahkan. Menurut kalian seperti apa? Sebagai orang yang diwakili oleh mereka, saya juga orang yang diwakili oleh orang-orang yang ada di dewan sana. Ya, menurut kalian seperti apa suara-suara dewan kita? Wakil rakyat kita, bagaimana, melanggar kode etik atau tidak? Silahkan tinggalkan komentar di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.